Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kenalkan, nama saya Yeyen selaku moderator pada kelompok ini. Selanjutnya Fitriani Ayu Lestari, Jalaluddin Muhammad Akbar, Herdianto Aditya Rizky Herman, Andi Arjun Saputra, Bella Miranda, Muhammad Hajar Aswad, Dia Mirza Kirani, Waode Vivin Aisyah Arhabsi, Meliana Fika Ahyuni, selaku pemateri pada kelompok 1 ini. Adapun kasus yang dibahas pada kelompok 1 ini yaitu adalah Muhammad Iqbal sebagai seorang entrepreneur sukses dan soleh bermaksud membeli 1 unit rumah di area Perumah Citra Land. Akan tetapi dana yang dimiliki tidak cukup untuk membeli rumah tersebut dengan tunai. Berhubung dana yang ada akan digunakan untuk pengembangan usaha, sehingga Iqbal mencoba untuk menanyakan ke salah satu bank syariah di kota Kendari barangkali ada produk perbankan syariah yang dapat mengakomodir kebutuhan Muhammad Iqbal tersebut. Pihak bank menyampaikan bahwa kebutuhan pembelian rumah tersebut dapat direalisasikan melalui salah satu produk perbankan. Adapun yang menjadi pertanyaan pada kasus ini adalah sebutkan dan jelaskan produk perbankan apa yang ditawarkan kepada Muhammad Iqbal, baik secara konsep maupun secara teknis. Adapun materi lebih lanjutnya akan dibawakan oleh para pemateri sebagai berikut melalui video di bawah ini. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Misalnya, nasabah meminjam uang untuk membeli komputer, maka bank syariah akan membelikannya terlebih dahulu di toko barang tersebut, lalu menjual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan margin. Contoh lainnya dikenal dengan sistem bagi hasil, yaitu saat kita pinjam uang untuk modal usaha, bank akan dapat berapa persen dari profit usaha kita nantinya. Persentase profit sharing akan disetujui bersama di muka. Murabaha. Prinsip akad murabaha ini merupakan prinsip transaksi jual beli antara pihak nasabah dan pihak bank, di mana nasabah hanya akan mendapatkan biaya pembiayaan melalui persetujuan atau kesepakatan yang sudah dibuat antara kedua belah pihak, yaitu pihak nasabah dan pihak bank. 2. Wadiah. Prinsip akad wadiah ini lebih merujuk pada titipan yang sifatnya murni. Titipan ini berupa dana yang dititipkan oleh satu pihak pada pihak lainnya. Prinsip wadiah ini terdiri dari 2 jenis, yaitu wadiah yadamana yang merupakan akad penitipan uang di mana pihak yang menerima titipan boleh mempergunakan uang tersebut. Akan tetapi, jika uang yang dititipkan hilang atau rusak, maka pihak tersebut harus menggantinya. Wadiah yad amanah berupa penitipan murni yang memberikan amanah pada pihak yang dititipi uang untuk menjaga dan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan uang titipan tersebut. Jika uang yang dititipkan rusak atau hilang, maka pihak bank tidak berkewajiban untuk mengganti. 3. Mudharabah. Prinsip akad mudharabah lebih merujuk pada prinsip kerjasama yang terjalin antara pihak yang memiliki modal dan pihak pengelola. Besarnya keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak sebelumnya sudah disetujui di awal perjanjian. Meski begitu, apabila terjadi kerugian, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak pemodal saja. Pihak pengelola bisa juga dikenakan kewajiban untuk bertanggung jawab apabila kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang dibuat oleh si pihak pengelola. Baik, lanjut poin keempat, musyarakah. Prinsip akad musyarakah merujuk pada suatu akad yang dilakukan oleh pemilik dana atau sahibul ma'al yang jumlahnya bisa saja 2 orang atau lebih banyak. Tujuan dari akad ini adalah untuk bersama-sama membangun sebuah usaha yang mana besarnya pembagian keuntungannya
didasarkan pada kesepakatan awal. Jika suatu waktu terjadi kerugian, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab bersama dengan memperhitungkan besaran modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Yang kelima yaitu salam. Akad salam merupakan akad pembiayaan untuk suatu barang di mana cara mendapatkannya adalah dengan cara memesan dan membayar harga terlebih dahulu sesuai persyaratan yang sudah disepakati. Kemudian yang keenam, ijarah. Akad ijarah ini merupakan akad mengenai penyediaan dana yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna dari sebuah barang maupun jasa dengan dasar transaksi sewa. Ini berarti dalam pelaksanaan akad ijarah tidak melakukan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu tersendiri. Oke, langsung 7 akad istisna. Ini berkaitan dengan adanya pemesanan pembuatan suatu barang yang sudah disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak pembeli atau yang memesan, mustasni, dan pihak pembuat atau penjual atau sahni. Yang kedelapan, qardah merupakan akad pinjaman dana yang diberikan pada nasabah dengan ketentuan nasabah akan mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati. 9. Ijarah muntahiyah bitamlik. Ini merupakan jenis akad yang merujuk pada pemindahan manfaat atau hak guna atas suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa. Satu, pembiayaan syariah dari perbankan. Beberapa jenis pembiayaan sesuai syariat Islam dari perbankan yang sudah diatur secara rinci dalam POJK nomor 31/POJK.05/2014 yang terdiri dari 1. Pembiayaan jasa berupa pemberian jasa dalam bentuk pemberian manfaat atas barang, pemberian pelayanan baik dengan dan atau tanpa pembayaran ujrah atau imbalan jasa, atau juga pemberian pinjaman dana talangan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama. 2. Pembiayaan jual beli berupa pembiayaan berbentuk penyediaan barang melewati suatu transaksi jual beli menggunakan pembiayaan yang sudah disepakati bersama. 3. Pembiayaan investasi berupa penyediaan modal untuk jangka waktu yang cukup panjang guna kegiatan usaha produktif yang nantinya akan mendapatkan pembagian hasil keuntungan sesuai perjanjian yang sudah disepakati. 3. Aktivitas pembiayaan sesuai syariat Islam lainnya yang disetujui oleh OJK. Dalam pelaksanaan masing-masing jenis-jenis pembiayaan ini merujuk pada akad-akad yang sudah dijelaskan sebelumnya. 2. Pembiayaan dari lembaga keuangan. Jenis pembiayaan sesuai dengan syariat dari lembaga keuangan non-perbankan memiliki cakupan yang lebih luas, sebab tidak hanya berkaitan dengan penyediaan uang, namun juga hal lain seperti wakaf, asuransi, pasar modal, dan sebagainya. Nah, berikut ini beberapa jenis lembaga keuangan non-perbankan yang menyediakan pembiayaan sesuai dengan syariat Islam. Pertama, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menyediakan berbagai jenis pembiayaan menggunakan sistem dari prinsip syariah. Pembiayaan BMT berasal dari modal yang dihimpun dari anggota BMT untuk kemudian dikelola sesuai dengan kesepakatan bersama. Umumnya bentuk pembiayaan yang diberikan berupa pembiayaan gadai, modal usaha, agunan tunai, dan sebagainya. Kedua, koperasi syariah merupakan sebuah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada hukum-hukum Islam, baik itu yang terdapat pada Al-Quran maupun hadis. Beberapa jenis pembiayaan di koperasi syariah hampir sama dengan perbankan, meliputi pembiayaan jual beli, sewa, konsumtif, dan sebagainya. Saya akan membacakan manfaat pembiayaan bank syariah di pihak nasabah. Yang contohnya yang pertama, 1. Kesempatan untuk memperbesar usaha melalui pembiayaan yang sesuai dengan aturan atau ajaran agama. 2. Ada banyak pilihan jenis pembiayaan sehingga nasabah dapat memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan. 3. Pembiayaan sesuai syariah Islam tidak membutuhkan banyak biaya. Yang 4.
ada lebih banyak fasilitas yang lebih didapatkan nasabah melalui pembiayaan sesuai syariat Islam. Yang kelima, jangka waktu pengembalian pembiayaan umumnya akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah, sehingga masing-masing nasabah dapat mengukur sesuai kemampuan diri. Lanjut, yang ketiga, pemanfaat pembiayaan bank syariah bagi pihak pemerintah. Adanya pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank pada nasabah dapat membuka kemungkinan adanya peningkatan usaha yang dijalani nasabah. Hal ini rupanya juga bisa memberikan dampak yang baik bagi pemerintah, diantaranya satu, terjadinya pertumbuhan pada sektor real. Hal ini dikarenakan dana tersalur pada pihak yang menjalankan usaha. Yang kedua, adanya peningkatan pendapatan pada masyarakat sekaligus pajak negara. Yang ketiga, sebagai alat pengendali moneter yang berimbas pada stabilnya nilai keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM B1B12069. Adapun manfaat keempat yaitu manfaat pembiayaan bank syariah bagi pihak masyarakat umum. Masyarakat luas secara tidak langsung memang akan ikut merasakan adanya berbagai manfaat jika pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar. Salah satu contohnya adalah kesempatan peluang kerja baru dan usaha yang berhasil dikembangkan, dan pembiayaan ini hal ditentukan mempengaruhi jumlah pengaruh di kalangan masyarakat. Selain itu, proses pembiayaan tanpa riba yang berjalan dengan baik akan membawa peran yang lebih baik. Beberapa potensi mulai dari akuntan, notasi, hingga asuransi. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.